Shalom, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika di malam hari ini kita masih dapat melakukan ibadah penantian curahan kuasa Roh Kudus, biarlah kita senantiasa merindu lawatan Tuhan ada dalam segenap kehidupan kita semua. Saat ini kita akan memulai ibadah kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau agung, Kau penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau agung, Kau penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyapa-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau agung, Kau penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyapa-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita buka hati kita. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyapa-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyapa-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, yang kami puja, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Di malam hari ini kami rindu Tuhan dipenuhi, dijamah, dan dilawat dengan kuasa yang daripadamu. Sesungguhnya ya Tuhan, Engkaulah Allah yang Maha Kudus. Oleh sebab itu saat malam hari ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu, memohon kepadamu, sucikanlah dan kuduskanlah terlebih dahulu segenap kehidupan kami, agar kami layak menerima kuasa dan jamahan daripada Roh Kudus-Mu. Di malam hari ini Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di dalam ibadah kami dan masuk di dalam hati dan jiwa kami. Kami rindu Tuhan, seluruh kehidupan kami dipenuhi dengan kuasa yang daripadamu. Pimpinlah ibadah kami ini ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Walaupun Tuhan di malam hari ini kami masih melakukannya secara online, tapi kami percaya dan kami rindu kami semua dijamah dengan Roh Kudus-Mu. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani dalam ibadah kami di malam hari ini. Terlebih dahulu Engkau menyucikan, Engkau menguduskan, agar setiap pelayanan yang kami lakukan semuanya berkenan di hadapan-Mu. Dan bahkan sarana yang kami pergunakan, kami juga bermohon kepadamu ya Bapa. Biarlah saat kami beribadah, di saat kami menyembah-Mu, itu tidak merebut sukacita, damai sejahtera yang akan Kau berikan kepada kami di malam hari ini. Kami siapkan hati kami untuk memuji nama-Mu. Kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jika Roh Kudus sudah hadir dalam segenap kehidupan kita, maka hati kita akan penuh dengan segala pujian untuk menyembah Tuhan. Kita mengangkat pujian kita yang mengatakan, Allah Roh Kudus penuhi kami. Kudus, penuhi kami semua. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu masa lalu dalam
yang kita sembah adalah Allah yang layak untuk kita puji dan kita agungkan. Kita sambung kita dengan pujian yang mengatakan, gerakan Allah mulailah. Biarlah kita senantiasa mau maju di dalam setiap pelayanan dan ibadah yang kita lakukan, agar Tuhan Yesus berkenan memberikan roh-Nya di dalam segenap kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau angkat lagu pujian kita yang mengatakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Yesus, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Yesus, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
Kami percaya ya Tuhan akan terjadi mujizat di dalam ibadah kami di hari ini. Karena kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau yang sanggup untuk menyatakan kuasa di dalam segenap kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan Engkau berkenan atas setiap pujian, penyembahan yang kami tujukan hanya untuk mengagungkan nama-Mu. Di pertengahan ibadah ini Bapa, kami rindu dijamah oleh firman-Mu, firman yang mampu meneguhkan segenap iman kami, firman yang mampu meneguhkan setiap pengharapan kami, agar kami senantiasa ya Tuhan berharap hanya kepadamu. Bapa di dalam surga, hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk melayani dalam pemberitaan firman di malam hari ini. Kiranya Engkau menyucikan, Engkau menguduskan, agar setiap firman yang diperkatakan semuanya berasal daripada-Mu. Dan berikanlah juga hati yang baik kepada kami, agar saat firman-Mu diberitakan, kami menjadi umat yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu, agar kami semua menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Apakah suara saya jelas? Jelas, Kak. Tuhan, selain saya minta semua tolong dimatikan. Baik. Kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini berjudul penderitaan karena memberitakan Injil. Terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 3. Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Roh Kudus dicurahkan bagi para murid, yaitu dimulainya pembangunan gereja yang Tuhan Yesus bangun, maka saudara, sesungguhnya pemberitaan Injil tidak terbendung. Seperti diamanatkan oleh Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa muridku. Engkau akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, yaitu pada masa jemaat yang mula-mula, setiap hari selalu ada saja orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan menyertai pelayanan hamba-hambanya dengan luar biasa. Bukan saja Tuhan mengurapi setiap tutur kata, perkataan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, tetapi juga Tuhan menyertai dengan tanda-tanda mujizat. Dan bagi banyak orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang menginginkan, orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus, yaitu para ahli Taurat dan imam-imam Yahudi, perkembangan pekabaran Injil ini merupakan satu ancaman bagi mereka, dan akhirnya membuat mereka menjadi marah. Bayangkan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dahulu hanya ada satu tokoh yang begitu berpengaruh, yang begitu besar kuasanya, yang diikuti oleh banyak orang. Tetapi sejak Roh Kudus dicurahkan,
menyampaikan Injil dengan penuh kuasa yang menjadi saksi Allah, jumlahnya berlipat kali ganda. Kita tahu orang-orang yang berkumpul di Yerusalem itu ada sekitar 120 orang dan semuanya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14, Saudara, ayat 11 sampai 14 dikatakan, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, perhatikan ini, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Bayangkan, dari satu pribadi Yesus kini bermultiplikasi menjadi begitu banyak murid-murid yang beroleh kuasa dan melakukan pekerjaan yang sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan kata Tuhan Yesus akan mengerjakan pekerjaan yang lebih besar lagi. Sehingga kebencian kepada para pengikut Kristus itu menjadi bertambah-tambah. Setiap kali ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saudara, kita sudah tahu kisah ini bahwa Stefanus menjadi martir pertama yang menderita, mati, dirajam. Tetapi kita tahu bahwa Stefanus tidak menjadi takut dengan rajaman yang ia terima. Bahkan ketika ia terjatuh, sekujur tubuhnya penuh luka, kepalanya penuh darah, dia melihat ke langit dan melihat Yesus duduk di tahta surga dan menyuruh Stefanus untuk datang kepadanya. Dan orang-orang yang melihat peristiwa itu menjadi heran. Karena tidak sepatah kata pun, saudara, keluar kata mengaduh, menjerit kesakitan. Tidak ada satupun keluar dari mulut Stefanus teriakan, berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi dia memanggil nama Tuhan dan berterima kasih. Karena dia dianggap layak untuk menderita bagi nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sejak saat itu, terjadi penyiksaan yang besar. Kalau kita lihat di situ Saulus yang kelak Tuhan panggil dan menjadi Paulus. Dia datang ke rumah-rumah dengan ikhtiar membinasakan gereja Tuhan. Kata membinasakan itu adalah kata yang paling besar, yang paling menyakitkan. Meniadakan, menghabisi dengan setuntas-tuntasnya. Itulah keinginan Rasul Paulus. Dan kita tahu dari sejarah bahwa seluruh rasul-rasul yang berserta dengan Tuhan Yesus, mereka semua juga mengalami aniaya. Matius, dia meninggal dunia karena disiksa dan dibunuh dengan pedang ketika ia sampai ke Ethiopia. Markus, dia meninggal dunia di Alexandria, Mesir, setelah dia diseret oleh kuda melalui jalan yang penuh batu hingga akhirnya ia menemui ajalnya. Lukas, penulis kitab Lukas, dia meninggal dunia digantung di Yunani setelah ia berkhotbah mengenai Injil. Yohanes yang adalah rasul, dia juga digoreng hidup-hidup dengan minyak yang mendidih. Namun dia tidak kunjung mati sehingga dia diambil dan kemudian dibuang di Pulau Patmos sampai akhir hidupnya. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, Petrus, dia disalib dengan kepala di bawah. Dia merasa ia tidak layak untuk disalib seperti Tuhan Yesus, kepala di atas. Ya, dia ingin mati bagi Tuhan Yesus dan dia bersyukur mengalami itu. Yakobus,
saudara tiri daripada Tuhan Yesus yang menjadi kepala gereja di Yerusalem. Dia mati karena dia didorong, dilempar dari atas bubungan bait Allah, tempat di mana Tuhan Yesus pernah dicobai. Dia dilempar di sana. Yakobus anak Zebedius, ya saudara, dia dipenggal kepalanya di Yerusalem. Ya, tidak menyangkal Tuhan Yesus pada akhir hidupnya. Bahkan dia tidak berhenti berkhotbah. Bukan hanya kepada tawanan lain, tetapi kepada orang-orang yang menghukum dan menyiksa dia. Sehingga akhirnya orang Romawi yang mendampingi Yakobus pada saat ia dihukum penggal, bukan saja menyaksikan, tapi akhirnya dia juga ikut dihukum bersama Yakobus. Saudara, pada saat ia mau menjalani hukuman itu, ia berlutut di samping Yakobus sambil berdoa. Itu adalah doanya yang terakhir sebelum ia mati sebagai orang Kristen. Bartolomeus, yang lebih kenal juga sebagai Nathanael, ia menjadi misionaris di Asia. Ia memberi kesaksian di Turki dan meninggal dunia di Armenia, wilayah Rusia. Karena ia dicambuk, semua kulitnya hancur. Demikian juga Andreas, dia juga dihukum mati. Dihukum mati di sebentar, ini ada sedikit kesalahan saudara. Ya, dengan cara Andreas dihukum mati dengan cara disalib seperti Petrus. Ya. Tapi dia mengatakan sepanjang dia disiksa dan dihukum mati, dia banyak orang yang mendengar ucapan Andreas sebelum ia meninggal dunia. Dia berkata, ternyata keinginan dan cita-citaku bisa terkabul, di mana aku bisa merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Tuhanku Yesus. Pada saat ia dicambuki, ia tidak henti-hentinya berkata-kata, berkhotbah tentang jalan keselamatan hingga ia menemui ajal. Thomas, dia juga memberitakan Injil sampai ke Kalkuta, India. Dia dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi karena ia tetap hidup di perapian itu, akhirnya ia dipanah dan ditombak dan mati. Yudas, saudara dari Tuhan Yesus, juga dihukum mati dan dipanah. Matias, pengganti Yudas Iskariot, dia mati dihukum rajam dan akhirnya dipenggal kepalanya. Dan kita juga tahu Paulus, yang pada awalnya bernama Saulus, dia juga mati di penjara, disiksa. Dan dari penjara itu dia tidak berhenti untuk memberitakan Injil lewat surat-suratnya yang kini kita baca bersama-sama sebagai surat-surat Paulus di kitab Perjanjian Baru. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mengapa murid-murid rasul-rasul itu bersedia menderita? Dan saudara mesti tahu sampai saat ini, penderitaan karena nama Tuhan Yesus masih terus berlangsung. Di abad 21 ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada pernyataan dari sebuah lembaga mengatakan bahwa agama yang paling mengalami persekusi, paling mengalami aniaya adalah agama Kristen. Orang-orang Kristen masih banyak dibunuh, diburu, dilarang beribadah, diancam dan sebagainya. Jauh lebih besar daripada aniaya terhadap agama-agama lain. Di Indonesia saja, saudara yang dikasih oleh Tuhan, penganiayaan terhadap orang-orang Kristen juga bertambah banyak jumlahnya. Di zaman kepemimpinan Pak Jokowi, dia berjanji bahwa dia akan mengusahakan bahwa semua akan sama, bebas untuk menjalankan ibadah. Tetapi pada kenyataan, sampai beberapa hari yang lalu saja kita mendengar adanya orang-orang yang diteriaki untuk disuruh berhenti beribadah. Saudara, mengapa kita mengalami aniaya?
Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini jelas, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa jika kamu mengikut aku, kamu akan mengalami segala-galanya dimudahkan. Kamu akan mengalami kesenangan. Kamu memang tidak perlu khawatir. Tidak akan ada persoalan yang menghalangi imanmu. Tuhan Yesus tidak pernah berkata begitu. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Tetapi bukan berarti dikatakan kamu tidak akan menghadapi orang-orang yang membenci kamu. Bahkan Tuhan Yesus berkata, jika dunia membenci kamu, ketahuilah bahwa dunia telah lebih dahulu membenci aku. Bahkan dikatakan akan ada saatnya di mana orang-orang menganiaya kamu. Mereka berpikir mereka melakukan itu untuk Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus harus ada harga yang dibayar. Dan aniaya yang terjadi di Yerusalem itu tidak bisa membuat Injil itu berhenti. Tetapi justru Injil itu semakin tersebar ke Yudea dan ke Samaria. Jika saudara ikuti kelanjutan kisah ini, bacaan kita tadi, kita akan sampai kepada Filipus yang memberitakan Injil ke wilayah Samaria dan berhasil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sejak Roh Kudus diturunkan, murid-murid Tuhan Yesus, satu yang kita lihat, mereka tidak berhenti untuk memberitakan Injil. Bukan karena mereka bukan menginginkan supaya mereka dianiaya. Mereka menginginkan supaya mereka bisa memberitakan Injil setiap hari. Mereka menginginkan, merindukan agar mereka bisa berbicara kepada orang-orang sebanyak-banyaknya. Supaya orang-orang itu boleh mengenal Yesus. Sejak Roh Kudus dicurahkan, anak-anak Tuhan bertekun di dalam ajaran para rasul. Di dalam kebenaran firman. Mereka menjadi murid yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jika kita mengingat kisah pemuritan yang dilakukan oleh Rasul Paulus di ruang kuliah Tiranus pada jemaat di Efesus, saudara. Dari situ orang-orang yang bertekun di dalam pemuritan membuat gereja itu bertambah-tambah jumlah bilangannya hingga mencapai ribuan, bahkan tersebar sampai ke seluruh Asia Kecil. Sejak Roh Kudus dicurahkan, hanya ada satu yang menjadi keinginan seluruh murid-murid Yesus, yaitu aku harus memberitakan Injil. Tetapi Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengatakan, ada harga yang harus kamu sedia bayar kalau kamu memberitakan Injil. Kamu akan mengalami aniaya. Kamu akan mengalami siksaan. Kamu akan didera dengan berbagai-bagai fitnah dan berbagai-bagai penderitaan. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 41 sampai 42. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang yang memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Saudara, rasul-rasul itu diperhadapkan dengan mahkamah agama yang melarang keras mereka untuk memberitakan nama Yesus. Tapi mereka tidak peduli dengan ancaman itu. Mereka diancam,
Mereka tahu ancaman itu bisa saja terjadi. Tetapi ketika mereka diizinkan keluar, meninggalkan mahkamah agama, mereka meninggalkan itu bukan dengan takut. Gimana ya kita sudah diancam? Tidak. Justru kita baca mereka meninggalkan itu dengan gembira. Kenapa mereka meninggalkan mahkamah agama dengan gembira? Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saudara, pada malam hari ini kita bicara tentang bagaimana jika kita merindukan untuk supaya kita diubah, dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu berarti saudara buktinya adalah saudara memberitakan Injil. Tetapi siapkah saudara memberitakan Injil tetapi mengalami rintangan? Jika saudara tidak kompromi dengan kejahatan dengan teman saudara, karena saudara lebih takut kepada Tuhan, apakah saudara siap menanggung resikonya? Mungkin saudara akan dikucilkan, mungkin saudara akan dianggap bodoh, dan tidak sedikit orang akan berusaha menjatuhkan saudara karena kejujuran saudara dianggap sebagai batu sandungan kepada mereka yang ingin berbuat curang. Jika saudara-saudara ingin memberitakan Injil kepada teman-teman saudara, siapkah saudara dihina? Siapkah saudara dimusuhi untuk berbicara tentang kebenaran Injil? Rasul-rasul yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, yang diancam, dan bahkan mengalami aniaya. Bayangkan dirajam, disiksa, diseret, dibakar hidup-hidup, dipancung, didorong dari hubungan bait Allah. Mereka tidak mengeluh, saudara. Mereka tersenyum. Sampai saat ini, saudara, ketika seorang yang bernama Konstantin ingin mengalahkan Roma, dia juga benci kepada Yesus sesungguhnya. Dia tidak senang melihat bagaimana orang-orang Kristen bertambah-tambah jumlah bilangan di sana. Walaupun mereka seringkali mengalami siksaan, ya, dikejar hidup-hidup oleh singa, dibunuh oleh para gladiator. Tetapi dia melihat ada satu kekuatan yang luar biasa yang membuat pemberitaan Injil tidak terbendung. Dan ketika dia mengalahkan kota Roma, dia berkata, Kristen harus menjadi agama di Roma. Kristen bukan agama, saudara. Kristen adalah anugerah Tuhan. Tetapi seorang Konstantin merubahnya menjadi agama. Dan mulailah di sana timbul kesesatan demi kesesatan demi kesesatan sampai sekarang ini. Di masa Konstantin yang dikatakan agama resmi Roma adalah Kristen, justru orang-orang yang berpaut pada pengajaran rasul-rasul, yaitu jemaat-jemaat dari buah pemberitaan Injil, dari jemaat di Antioquia, saudara. Mereka dikejar, mereka dipukuli, mereka dibunuh, saudara. Mereka disebut sebagai jemaat Anabaptis, yaitu mereka yang menolak untuk menerima baptisan ala Konstantin. Mereka beribadah di katakom, yaitu gua-gua yang dibuat untuk kuburan. Dan sampai sekarang, saudara, masih terjadi. Orang-orang yang di Afrika yang diancam, orang-orang yang di Cina, yang dulu di Eropa Timur misalnya. Mereka itu beribadah di gorong-gorong, saudara. Di tengah hutan. Mereka bersembunyi bersama-sama beribadah dengan suara yang tidak terdengar. Tapi mereka siap untuk menerima akibatnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di Indonesia, misalnya saudara, baru-baru ini saya membaca ada resmi dari MUI, saudara, bahwa dikatakan terjadi permurtadan besar-besaran orang-orang tetangga kita itu menjadi Kristen. Tapi tahukah saudara di daerah mana terjadi pertambahan itu?
yaitu di daerah di mana kekristenan itu dilarang, disiksa, dihambat, dianiaya, diancam, seperti di daerah Aceh, di daerah Sumatera Barat, di sebagian wilayah Jawa Barat dan Bekasi. Di sana ada terjadi besar-besaran tuayan untuk Tuhan Yesus. Justru di tempat di mana siksaan-siksaan besar itu terjadi, di sana Injil semakin tidak terbendung. Saudara, itulah sebabnya kenapa para rasul itu tidak takut mengalami siksaan, karena dia tahu, dia berbahagia, dia boleh menjadi serupa dengan Yesus yang mengalami penderitaan. Saudara, ketahuilah bahwa ketika saudara merindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, berarti saudara juga rindu untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti hal ini. Dia pikir kalau sudah menjadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, bisa berbahasa roh, bisa bernubuat, itu cukup. Tidak, saudara. Bahkan ada orang yang bisa bernubuat, bisa menyembuhkan orang. Tuhan Yesus katakan, aku tidak kenal engkau. Hanya kau membuat kejahatan. Tetapi yang Tuhan inginkan, seperti di dalam Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi Tuhan Yesus jika Roh Kudus turun atas kamu. Jadi pertanyaannya, saudara, apakah kita mau menjadi saksi Yesus, memberitakan Injil? Apakah kita rela untuk mengalami, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hambatan, halangan, bahkan aniaya dan kesusahan? Apakah kita berhenti untuk memberitakan Injil ketika kita mengalami ancaman misalnya? Sebab saudara, kalau kita tidak mengingat akan hal ini, ada saatnya kita akan mengalami itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus, hambatan yang dilakukan oleh iblis itu ada dua macam. Yang pertama adalah hambatan untuk anak-anak Tuhan merasa nyaman, menjadi malas, dan mencintai dunia. Dan ini yang sedang terjadi di mana-mana. Dan hambatan yang kedua, saudara, adalah siksaan, ancaman. Seperti yang dialami oleh banyak orang. Saudara, seorang hamba Tuhan yang bersaksi, dia dibawa ke penjara. Bahkan dipaksa untuk makan kotoran manusia. Karena nama Yesus. Tidak diizinkan untuk menerima pengobatan, walaupun dia sudah sangat-sangat sakit dan sekarat. Karena nama Yesus. Kalau itu terjadi bagi kita, apakah yang akan kita lakukan? Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesasakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus, saudara. Jika Roh Kudus ada bersama dengan kita. Kesusahan yang kita terima selama kita ada di dunia tidak sebanding dengan sukacita besar saat kita boleh sampai di sorga. Seperti yang dirasakan oleh Stefanus ketika ia memandang ke langit dan pintu sorga terbuka dan dia melihat Yesus di sana yang memanggil dia untuk naik ke surga. Demikianlah bagi kita anak-anak Tuhan. Di dalam kitab Wahyu sudah tertulis orang-orang yang mengalami aniaya, yang kehidupannya penuh penderitaan, siksaan. Mereka akan mengalami sukacita abadi di sorga. Oleh sebab itu, saudara, mari persiapkan diri kita untuk memberitakan Injil. Kalaupun ada konsekuensi kesusahan, penderitaan, bahkan maut sekalipun, kita akan tetap setia memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Kita angkat pujian, saudara. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus untuk selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus untuk selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan Yesus, terpuji namamu Tuhan. Haleluya, besar kasih setiamu, Kau ditinggikan, dimuliakan. Haleluya, kami menyembahmu Tuhan, kami tunduk pada kehendak-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya, kami mau sedia mengiringi Engkau. Jadikan kami saksi-Mu, jadikan kami Tuhan pemberita Injil-Mu Tuhan. Haleluya, biar semua bangsa mengenal-Mu Tuhan, biar semua suku bangsa menyembah-Mu Yesus. Setiap bahasa memuji nama-Mu ya Allah, sebab Engkaulah yang ditinggikan.
mulia kami agunkan, dan puji namamu Tuhan, besar, besar, agung, berdasar, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Bapa di surga, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ya Tuhan telah lebih dahulu menunjukkan kepada kami betapa besar ya Tuhan penderitaan yang harus Engkau tanggung untuk menebus dan menghapus segala dosa kami. Bahkan Engkau rela pergi ke dunia orang mati untuk mengalahkan kematian dan kerajaan maut, supaya kami tidak usah pergi ke sana ya Tuhan, tetapi kami boleh ada bersama-sama Engkau di mana Engkau berada. Engkau telah mengingatkan kepada kami ya Tuhan, bahwa kami harus siap untuk dibenci oleh dunia, karena dunia telah lebih dahulu membenci Engkau. Tetapi Engkau menjanjikan berbahagia setiap orang yang rela untuk mengalami penderitaan karena memberitakan namamu, menyatakan kebenaranmu di dalam dunia yang gelap ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami ya Tuhan. Tetapi kami sudah merasakan bahwa waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Dunia sudah semakin gelap dengan kesesatannya dan keangkuhan dan kesombongannya yang mengolok-olok Engkau, menghina Engkau, dan membuat kami seperti orang-orang bodoh karena percaya kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami tahu ya Tuhan, tidak lama lagi dunia akan berusaha menundukkan kepada kami untuk patuh kepada sistem antikris yang sudah mulai ya Tuhan dipersiapkan terjadi di berbagai-bagai negara, termasuk di negara kami. Ya Tuhan, sampai ya Tuhan Engkau datang, biarlah kami menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kami bertahan setia kepadamu memberitakan Injil, meskipun kami ya Bapa harus mengalami berbagai-bagai penderitaan. Berkatilah setiap umat-Mu ya Tuhan, yang telah berkumpul dalam ibadah Zoom ini. Berkatilah juga setiap anak-anak-Mu yang akan mengikutinya di hari-hari kemudian. Kami bermohon Tuhan, kiranya kebenaran firman-Mu tinggal tetap di dalam hati kami, menjadi kekuatan, membuat keteguhan dalam iman kami. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan, Jemaat GBS Baladewa, dan juga Tuhan saudara-saudara kami yang bukan segereja namun mengikuti acara ini. Kami mohon berkat-Mu, pemeliharaanmu, bimbingan dan tuntunan-Mu bagi kami semua, agar hari-hari kami adalah hari-hari yang dipegang dan dipimpin oleh Tuhan Yesus. Buatlah kami untuk semakin mengenal Engkau, mengetahui dan mengenal isi hati-Mu, sehingga apa yang berkenan kepadamu itulah yang kami kerjakan selama sisa hidup kami. Berkatilah setiap anak-anak-Mu di dalam memberitakan Injil, baik kepada rumah tangga mereka, seisi rumah mereka, kepada tetangga-tetangga,
kepada teman, baik di pekerjaan, di sekolah, di lingkungan mereka. Demikian juga sampai ke tempat yang jauh. Tuhan, Engkau kiranya memperlengkapi hamba-hambamu agar menjadi hamba-hamba yang cakap dalam mengerjakan segala tugas yang diberikan oleh tuannya. Kami mohon persatukanlah kami di dalam kesatuan tubuh Kristus. Jauhkan Tuhan dari rupa-rupa ajaran sesat, perpecahan, dan kecemaran. Mohon Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkan siapa saja di dalam jemaat kami ya Tuhan yang menderita sakit. Oleh jamahan Tuhan Yesus, bilur darah Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan sekarang juga. Kami berdoa ya Tuhan untuk kaum muda yang memerlukan pekerjaan. Biarlah Tuhan memberikan pertolongan pekerjaan kepada mereka. Demikian juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah siap untuk menikah. Mohon Tuhan teguhkan tekad dan iman mereka untuk mereka Bapa boleh dipersatukan di dalam kehendak Allah. Biarlah melalui ya Tuhan doa 10 hari ini, semakin banyak ya Tuhan anak-anak-Mu yang peka terhadap panggilan untuk melayani. Engkau ya Bapa yang memperlengkapi gereja kami dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga Bapa gereja kami boleh Tuhan dijalankan bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan penyertaan dan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa ibadah doa 10 hari esok. Mohon Tuhan berkenan memberkati hamba-Mu ya Bapa yang melayani. Terlebih hamba-Mu yang akan mewartakan sabda firman-Mu. Demikian kami juga berdoa memohon berkat-Mu untuk menguasai ya Tuhan jaringan internet, sehingga itu Bapa boleh dipakai untuk menyampaikan kabar Injil tanpa gangguan. Terima kasih ya Bapa. Jika sebentar nanti kami akan beristirahat di peraduan tidur kami, kami mohon kepadamu Tuhan, berikan kepada kami tidur yang nyenyak seperti tidur seorang bayi yang lelap. Kirimkanlah para malaikat-Mu untuk membentengi kami dan membentengi rumah kami. Dan biarlah ya Tuhan, meskipun tubuh kami ya Bapa beristirahat, roh kami boleh tetap melekat kepada Roh Kudus. Dan Engkau berkenan kiranya menyingkapkan bagi kami rahasia-rahasia kerajaan surga, supaya kami boleh menjadi pribadi yang mengenal dan tunduk kepada rencana Allah. Terima kasih ya Bapa. Sesungguhnya banyak ya Tuhan yang hendak kami mohon kepadamu. Namun Engkau Allah yang maha mengetahui dan Allah yang tahu segalanya. Biar Engkau berkenan ya Tuhan menyempurnakan doa permohonan kami. Dan menerima serta mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepadamu Bapa di surga. Dan di dalam nama Tuhan Yesus sajalah kami akhiri ibadah kami dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Kak atas firman-Nya. Sama-sama Lani. Tuhan Kita foto dulu ya. Wah. Kita foto ya. Haleluya. Satu, dua, tiga. Halaman yang kedua. Satu, dua, tiga. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Selamat malam semua. Malam semua.